Betul kata Said, berapa banyak orang yang tampaknya salih, tetapi justru Allah kemudian masukkan mereka ke dalam neraka ketika mereka melakukan semua perbuatan baik yang mereka lakukan bukan tulus karena Allah. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang saya lihat penuh melakukan dosa, tetapi justru berada di surga. Ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyib, 5, kenapa itu bisa terjadi? Karena aku melihat bagaimana para pendosa itu menebus dirinya dengan bertaubat, menyesali, dan akhirnya melakukan hijrah dan perubahan, maka akhirnya Allah memasukkan mereka ke surga. Lihat akhi, orang yang membunuh 100 nyawa, kita paham membunuh 1 nyawa berat di hadapan Allah, ini 100 nyawa. Tapi perjalanan taubatnya walaupun belum sampai ke kampung orang yang solih, ketika dia meninggalkan kampung Dujana. Antum tahu bagaimana cerita ini kita dapatkan dari semenjak kita kecil. Perjalanan taubatnya belum sampai ke kampung orang yang solih, baru di tengah jalan dia keburu meninggal dunia. Sampai menjadikan 2 malaikat itu berselisih dan datang. Malaikatur Rahmah berkata, saya lebih berhak kepada ruhnya orang ini karena dia telah bertaubat. Maka dibantah oleh Malaikatul Adab. Malaikatul Adab adalah malaikat yang menggenggam ruh bagi orang yang fajir dan fasik. Malaikatul Adab berkata, kami yang lebih berhak karena dia belum sampai ke kampung orang yang solih. Sampai Allah turunkan 1 malaikat untuk menjadi penengah, di mana penengahnya malaikat itu berkata, dihitung saja mana yang lebih dekat ke kampung Dujana dan kampung orang yang solih. Dan ketika dihitung, ternyata dia lebih dekat ke kampung orang yang solih beberapa langkah, tapi sudah cukup bagi Allah membayar kontan beberapa langkah yang lebih dekat kepada kampung orang yang solih dengan Allah memberikan taubat, dan akhirnya Allah memasukkan ia ke surga. Lihat, orang yang melakukan dosa tetapi dia berada di surga. Perubahan itu penting. Yang solih bisa salah, yang salah bisa solih. Di situ kita mendapati benang merah. Semua itu bisa berubah, dan kita ketika membicarakan perubahan yang baik, tidak ada perubahan yang paling baik kecuali perubahan dari dosa menuju ke pintu yang bernama taubat, supaya kita mengganti keburukan kita dengan kebaikan. Maka di situ ikhwan ingin juga menjelaskan sebagaimana orang yang solih, orang yang salah bisa solih. Maka antum juga harus paham, orang yang solih pun bisa salah sebaliknya. Kenapa? Karena sesungguhnya banyak di antara kita kalau menganggap bahwasanya orang itu kalau sudah solih, ternyata seakan-akan dia maksum, seakan-akan dia itu adalah terjaga dari kesalahan. Padahal antum harus paham, satu kaidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini kecuali satu, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama orang yang solih pun terkadang bisa jatuh dalam kesalahan. Supaya kita paham tentang ini, supaya antum dan saya tidak perlu mengkultuskan orang terlalu berlebihan. Kenapa? Siapapun ustadz antum, siapapun teman antum yang solih, mereka tetap manusia biasa, bisa berubah, bisa jatuh dalam kesalahan, karena kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar menimpa kepada kehidupan orang, karena kemaksuman itu tidak dimiliki siapapun kecuali Nabi, dan itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah 1438 Hijriah tahun lalu. Makanya ketika kita ngambil ilmu dari seseorang, tidak perlu mengkultuskan berlebihan, karena mengkultuskan secara berlebihan itu bisa menyebabkan kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Tempatkan seseorang itu pada kadarnya. Karena apa? Seseorang itu bisa salah, dan kesalahan itu wajar, karena sesungguhnya yang sempurna dalam kehidupan kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara perkara penting yang saya ingin tekankan dan garis bawahi, jangan sampai ketika antum belajar kepada fulan dan kepada fulan, kelompok fulan dan kelompok fulan, antum merasa bahwasanya kelompok antum adalah kelompok yang paling benar, dan selain dari kelompok antum itu kelompok yang pasti salah. Seakan-akan ustadz antum adalah nabi yang tidak mungkin salah, dan seakan-akan orang yang berbeda dengan ustadz antum itu seakan-akan berbeda dengan rasul. Yang enggak kayak gitu. Karena apa? Karena orang kalau sudah berani memaksumkan orang yang solih, maka dia akan pakai kacamata hitam setiap dia melihat orang di luar kelompoknya. Pelan-pelan kok hitam banget ya? Ya karena kemudian kamu pakai kacamata hitam. Tapi kacamata hitam itu dilepas ketika dia bersama kelompoknya. Semuanya jadi benar. Dan itu merupakan salah satu kerusakan kita di dalam kehidupan mencari ilmu, kalau kita itu mengkultuskan orang yang solih. Kenapa? Solih itu bisa salah, wajar. Yang tidak wajar itu ketika kita mengkultuskan orang yang solih sampai berlebihan. Dan tidaklah terjadinya kesyirikan pada umat ini kecuali dimulai ketika kita mengkultuskan orang.